Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, KPK menggeledah kantor Bank Indonesia terkait kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Ya, dalam kasus ini KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Tim penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di kantor BI pada Senin malam hingga Selasa dini hari 16 hingga 17 Desember. Penggeledahan dilakukan atas kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Penggeledahan berlangsung selama 8 jam. Salah satu ruangan yang diperiksa adalah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio. Dari kantor Bank Indonesia, KPK mengamankan sejumlah dokumen. Tentunya kita akan ungkap semuanya fakta-fakta ini, bagaimana keputusannya, siapa yang mengambil keputusan, perencanaannya CSR ini bagaimana, siapa-siapa yang menerima. Nah, itu yang kita dalami sekarang. Ada dugaan ya, ada dugaan selain ke BI ada tempat-tempat lain. Nanti kita akan Pak, barang bukti yang berkumpul apa Pak saat ini Pak? Beberapa dokumen ya kita temukan, beberapa barang-barang kayak alat bukti elektronik kita juga amankan. Dokumen terkait ya berapa besaran CSR-nya, siapa-siapa yang menerima dan sebagainya, tentunya itu yang kita cari. Sementara itu, Bank Indonesia membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terkait dugaan korupsi dana CSR. Gubernur Bank Indonesia menjamin akan bersikap kooperatif dengan mematuhi hukum yang berlaku. 1. Bahwa benar pada Senin malam 16 Desember 2024 Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di kantor pusat Bank Indonesia, di mana kedatangan KPK ke Bank Indonesia tersebut untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR. Dugaan adanya penyalahgunaan dana CSR di Bank Indonesia mulai diselidiki oleh KPK sejak September lalu. KPK menduga dana CSR digunakan untuk kepentingan pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan kembali menangkap 2 pelaku yang diduga sindikat produsen dan pengedar uang palsu yang dicetak di kampus UIN Alauddin Makassar. Hingga kini, polisi sudah menahan 17 orang pelaku dan 15 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Satreskrim Polres Goa berhasil mengungkap kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus ini terungkap setelah polisi menangkap pelaku di salah satu perusahaan pembiayaan. Dari penangkapan pelaku tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya sumber uang palsu tersebut diketahui berasal dari dalam kampus. Polisi menyita 1 unit mesin cetak yang diduga digunakan untuk memproduksi uang palsu dari dalam perpustakaan dan uang palsu pecahan 100.000 sebanyak Rp446.700.000. Satreskrim Polres Goa telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus ini. 2 diantaranya adalah Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan staf perpustakaan. Bahwa benar saat ini sudah ditingkatkan ke pendidikan. Ya, sudah kami tingkatkan ke pendidikan. Kami mohon waktu dulu dari sahabat rekan bahwa ini masih kita kembangkan lagi. Perkara ini masih kita kembangkan lagi. Saat ini kami sudah mengamankan 15 tersangka. 9 sudah kita lakukan penahanan. 5 dalam perjalanan dari Mamuju, 1 dalam perjalanan dari Wajo. Sementara dari penyelidikan lanjutan, Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan kembali menangkap 2 pelaku yang diduga sindikat produksi dan pengedar uang palsu tersebut. Awalnya polisi menggiring 8 diduga pelaku dan ternyata 2 diantaranya merupakan pelaku baru yang memiliki peran untuk mengedarkan uang palsu. Dari hasil interogasi awal, salah satu pelaku mengaku mengedarkan uang palsu sebanyak Rp20 juta yang diperoleh dari salah satu tersangka. Hingga kini polisi telah menahan 17 orang pelaku, 15 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara itu, buntut dari terungkapnya kasus produksi dan peredaran uang palsu tersebut, puluhan mahasiswa berunjuk rasa di gedung Rektorat Kampus UIN Alauddin Makassar. Mahasiswa menuntut agar rektor mundur dari jabatannya setelah miliaran rupiah uang palsu diketahui diproduksi di dalam kampus oleh 2 orang pegawai perpustakaan. Dia mendorong kawan-kawan bahwasanya rektor hari ini harus bertanggung jawab full karena kami menduga kuat bahwasanya segala permasalahan itu adalah motif untuk melindungi atau membiarkan produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar yang letaknya di perpustakaan. Itu sangat mencoreng dan menjadi dosa besar atas dunia pendidikan. Kasus produksi miliaran rupiah uang palsu tersebut kini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Pemirsa, video pembangunan ruang kuliah menggunakan kontainer bekas di Universitas Negeri Singa Perbangsa Karawang, Jawa Barat viral di media sosial. Ya, mahasiswa pun mempertanyakan kebijakan ini lantaran anggaran yang digunakan mencapai 6,5 miliar rupiah. Inilah peti kemas yang disiapkan untuk menjadi ruang kelas di Universitas Negeri Singa Perbangsa. Total ada 40 unit kontainer bekas yang sedang dibangun untuk menjadi ruang kelas. Pembangunan ruang kelas menggunakan peti kemas ini mendapatkan protes dari mahasiswa dan masyarakat. Kualitas kontainer bekas ini menjadi sorotan lantaran anggaran yang disiapkan mencapai 6, miliar rupiah. Pihak universitas beralasan penggunaan kontainer sebagai solusi terbatasnya ruang perkuliahan. Pihak kampus juga mengklaim bahwa ruang perkuliahan menggunakan kontainer lebih praktis serta dianggap berbeda dengan kampus lainnya. Nah ini kan karena keterbatasan, tapi kan harus cepat itu ya Pak Warek, Pak PPK. Jadi akhirnya membangun kelas kontainer itu untuk memfasilitasi kekurangan yang cepat itu. Saat ini ada 18.000 mahasiswa yang kuliah di universitas yang berada di Karawang, Jawa Barat, namun hanya ada 84 ruang kuliah. Masing-masing kontainer dibanderol harga 159 juta rupiah. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, ini satu kontainer dihargakan sekitar 159 juta. Padahal saya mendapatkan informasi kalau misalkan untuk satu kontainernya sendiri itu kurang lebih harganya 25 juta. Itu yang bekas. Bekas. Yang bekas. Dan itu tadi kalau misalkan kita lihat tayangannya itu ada 2 kontainer yang digabungkan menjadi satu. Let's say dengan renovasi dan segala macam itu harganya satu kontainer harusnya 70 atau 80 juta. Tapi dibanderol sama universitas itu 159 juta. Wow. Ini antara memang biaya renovnya ini yang amat sangat tinggi ataukah ada kemungkinan dugaan di markup? Kita tidak tahu. Never know. Tapi atau mungkin ya ini ya, mungkin mau dibikin ruangan ini kayak di kantor luar negeri nih, AC-nya yang dingin banget, mungkin nanti dengan interiornya mungkin dengan yang mewah. Da Vinci. Never know, siapa tahu ya. Yang tahu ya. Masih menunggu nih kira-kira hasilnya bagaimana dengan anggaran sebesar itu. Semoga ini ya tidak digunakan untuk yang lainnya. Amin. Oke, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Polisi ini akan melakukan tes kejiwaan terhadap George Sugama Halim, tersangka penganiayaan karyawati toko roti di Cakung, Jakarta yang sempat viral beberapa hari lalu. Ya, pemeriksaan dilakukan karena tersangka disebut sering marah. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengungkapkan tindakan penganiayaan dilakukan George tak hanya sekali. Namun terkait dugaan adanya gangguan kejiwaan, Nicholas belum bisa memastikan. Sebab menurut dirinya perlu ada pemeriksaan mendalam terkait dugaan tersebut. Atas peristiwa itu, penyidik mengenakan
Tanya seperti yang disampaikan oleh Bapak yang terhormat Ketua, tapi kami tidak bisa mengejas ataupun kami tidak bisa menentukan. Itu gitu kan? Kami akan melakukan pemeriksaan. Jadi kayak bukan manusia gitu loh. kami akan melakukan pemeriksaan psikologis yang bersangkutan. Iya, tapi jangan jadi alasan pemaaf nanti, Pak. Siap. Ya. Pemirsa, seorang siswi kelas 6 SD menjadi korban pelecehan seksual oleh ayah tirinya. Pelaku tega melampiaskan nafsu bejatnya itu berulang kali saat mengantarkan korban pergi ke sekolah. AZ 12 tahun, seorang siswi sekolah dasar di Bandar Lampung menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya yang merupakan oknum PNS Pemkot Bengkulu. Didampingi kuasa hukum, korban bersama ibunya melaporkan kasus tersebut ke Polda Lampung. Menurut pengakuan korban, pelaku tega melampiaskan nafsu bejatnya berulang kali saat mengantarkan korban ke sekolah. Aksi bejat pelaku dilakukan sejak Oktober 2024 silam. Akibatnya korban mengalami trauma. Pelaku adalah bapak sambung atau ayah tiri daripada pelapor, juga melakukan pencabulan terhadap anak itu sebanyak 7 kali. Yang kesemuanya itu dilakukan pada saat mengantar ke sekolah. Saya pelaku segera ditangkap, itu aja sih. Selama ini memang ada kecurigaan nggak Mbak waktu tinggal Selama ini nggak ada kecurigaan sama sekali. Perilakunya baik-baik aja, normal-normal aja kalau di rumah gitu kan. Anaknya gimana Mbak sekarang kondisinya? Sekarang kondisinya mulai membaik setelah ada penanganan dari psikolog kan. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini dan masih memburu pelaku yang diduga telah melarikan diri. Dari Bandar Lampung, Andreas Apandi, iNews melaporkan. Seorang kepala sekolah di Sumeneb, Jawa Timur yang tega memperkosa siswinya divonis hukuman 17 tahun penjara. Mirisnya, pemerkosaan ini direstui oleh ibu korban yang memiliki hubungan perselingkuhan dengan terdakwa. Vonis 17 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah dijatuhi Pengadilan Negeri Sumeneb kepada J, kepala sekolah yang terbukti melakukan pemerkosaan terhadap anak didiknya yang tak lain anak dari selingkuhannya. Pelaku tega melakukan aksinya terhadap korban yang masih berusia 13 tahun dengan alasan ritual penyucian diri. Pelaku bahkan bekerja sama dengan ibu korban dengan mengiming-imingi sepeda motor serta sejumlah uang. Kuasa hukum korban menyayangkan vonis yang lebih ringan dari harapan keluarga korban. Kejaksaan tinggi mintanya kita 20, tapi ternyata putusannya 17. Tetap kita akan komunikasi ke pengadilan tinggi, gimana caranya nanti putusannya lebih dari 17 tahun. Itu saja dari kita. Sebelumnya kepala sekolah bersama selingkuhannya yang juga merupakan tenaga pendidik sekaligus ibu kandung korban ditangkap polisi Agustus lalu. Aksi bejat keduanya terungkap setelah ayah korban mendapatkan laporan bahwa anaknya mengalami trauma psikis yang diduga kuat menjadi korban pemerkosaan. Tercatat pelaku telah melakukan pemerkosaan sebanyak 5 kali di tempat yang berbeda. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan.